Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Radiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limuhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هواج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لشهد جسادنا قلوبنا جمراتنا ظاهرا باطنا دفع البلايا والمن والفتن والأمراض الأسقام ولمنامنا لمصالحنا لبيتنا أولادنا ذريتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Illam tahmil, jika tidak membawa engkau raihatan terhadap wangian, fala ta'ti, maka janganlah datang engkau ila hadhihin nahiyati, pada sisi kehidupan ini. Walam takhlaq, dan jika tidak mencopot engkau athiyaba, kepada baju, fala ta'ti, maka janganlah datang engkau ila hadzan nahri, pada sungai ini. Zalikal alamu, adapun alam itu, alladzi al-suratu tatafarra'u, yang bercabang minhu dari ladzi, al-jihatu, apa arah demi arah. Kun, jadilah engkau fi nahiyati, pada sisi alam itu. Wala ta'ti, dan janganlah datang engkau ila hadzin nahiyati, pada sisi ini. Diawali dengan pertanyaan, dari mana sesungguhnya kita datang ke dunia ini ya? Kita tidak dilahirkan oleh bumi, kita juga tidak dilahirkan oleh langit. Kita datang dari tanpa ruang, dari tanpa waktu. Kita datang dari kemutlakan yang tidak bisa sepenuhnya dibahasakan. Kita datang dari ketakterhinggaan. Itu kampung halaman kita yang hakiki. Karena itu, bebaskan hati kita dari keterpautan dengan alam yang fana ini. Kata Maulana Rumi, jika engkau tidak membawa wewangian, enggak usah datang kemari. Sebab sesungguhnya kita sebagai makhluk-makhluk suci pada awalnya, sesungguhnya di sana penuh dengan keindahan dan kewangian. Dan jika kita pertahankan keindahan dan kewangian ilahi itu, pastilah kita datang ke dunia ini dengan membawa wangian ilahi. Pasti. Jadi karena itu, jangan terlalu kerasan di dunia yang fana seperti ini. Katakan, rumahku di sana, rumahku di sana, yang tanpa arah, tanpa ruang. Rumahku di ketakterbatasan, di ketakterhinggaan ilahi. Karena itu konon ya, kalau Mbah Joko Rekso itu tidur itu sampai berbulan-bulan. Tidur itu sampai kuat 4 bulan. Jadi sekuat-kuatnya mahasiswa tidur masih kalah dengan Mbah Joko Rekso berbulan-bulan. Ketika sudah bangun dari tidur yang berbulan-bulan
yang bahkan ketika tidur banyak orang datang bertamu mau tabarrukan, dan tangannya Mbah Joko diangkat oleh istrinya untuk bersalaman sama orang karena sungai tidur. Tapi ketika bangun, sekali bangun langsung, iki tutu omahku, kono omahku. Jadi bangun dari tidur, bangkit kerinduannya kepada kampung asal usul yang tak beruang, yang tak berwaktu. Dari mana kita datang? Langit dan bumi terlalu ringkih untuk bisa melahirkan kita. Kita datang dari keagungan Allah, dari ketak terhinggaan ilahi. Kalau hati kita bebaskan dari keterpautan dengan yang fana, maka secara otomatis kita akan rindu Allah. Kenapa? Tak kunjung merindukan Allah karena hati masih terlalu banyak bertaut dengan segala sesuatu yang akhirnya akan musnah oleh waktu. Kata Maulana Rumi, illam tahmil raihatan fala ta'tila hadhin nahiyah. Kalau kau tidak membawa wangian, kau usah datang ke dunia ini, percuma. Wong kita dilahirkan dari sana agar menjadikan dunia ini semerbak dengan wangi keilahian. Maka orang-orangnya Allah itu adalah mereka yang menjajakan wewangian, yang menjajakan keindahan, nilai-nilai luhur dan keagungan dalam kehidupan di dunia ini. Itu orang-orangnya Allah Ta'ala. Nah, analoginya adalah wa illam takhla'is thiyab fala ta'ti ila hadzal nahri. Kalau kau tidak mencopot pakaian, enggak usah datang ke sungai ini, percuma. Sungai ini dipersembahkan kepada orang yang sudah telanjang, bebas dari segala atribut yang setengah-setengah. Jadi yang ada di dunia ini atribut yang setengah-setengah, ya. Atribut yang pada akhirnya walaupun dibanggakan, akhirnya ambruk dan sirna. Kita datang pertama kali dalam kehidupan ini dengan telanjang. Itu merupakan simbol bahwa satu-satunya hiasan kita adalah kesucian, kepolosan, ketulusan. Kenapa? Setelah kita dewasa kemudian memperbanyak pakaian-pakaian, pakaian sosial, pakaian keilmuan, pakaian kealiman dan lain semacamnya. Untuk apa pakaian-pakaian seperti itu? Di hadapan Allah tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau engkau tidak mencopot pakaianmu, engkau usah datang ke sungai ini. Artinya apa? Apa itu yang disebut dengan sungai dalam konteks puisinya Maulana Rumi itu? Kalau kau tidak membuka pakaian, jangan datang ke sungai ini. Apa itu sungai? Yaitu tempat merendam diri untuk menemukan warna-warni ilahi. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah, warna-warni hasil celupan Allah. Allah itu maha perupa. Ketika jiwa-jiwa itu direndam oleh Allah Ta'ala di telaganya, jiwa-jiwa itu merasakan kenikmatan di hadapan Allah Ta'ala, maka ketika diangkat muncul warna-warni yang beraneka ragam, semuanya indah. Itulah sebabnya kenapa para nabi wataknya yang satu dengan yang lain berbeda-beda, tapi indah semua para nabi itu. Para wali antara yang satu dan yang lain berbeda-beda wataknya, bahkan bisa saling bertentangan, tapi indah semua. Itu karena merupakan hasil celupan Allah Ta'ala di dalam sungai kemuliaan, sungai keagungan. Kalau kau tidak mencopot pakaian, jangan datang ke sungai ini. Jangan datang ke sungai ini. Berarti pakaian itu, atribut-atribut itu wajib kita tanggalkan di hadapan Allah Ta'ala. Wajib kita tanggalkan. Kalau orang masih merasa alim di hadapan Allah Ta'ala, dia gugur untuk bisa merasakan kenikmatan perjumpaan dengan ilahi. Jadi kalau merasa alim, kalau merasa makrifat saja, orang tidak bisa merasakan kenikmatan perjumpaan dengan Allah, apalagi cuma merasa sebagai pejabat. Orang merasa makrifat saja gugur kok. Wa illam takhla'ith thiyab fala tati ila hadzan nari. Dzalikal a'la
alam. Dari mana kita? Dari alam itu. Alam yang seperti apa? Alam yang merupakan asal usul dari segala arah. Di dunia ini kita mengenal arah. Barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, tenggara, dan lain semacamnya. Kita mengenal arah. Dari mana datangnya dunia yang dipenuhi dengan arah ini? Dari tanpa arah. Sama juga, dari mana kita datang? Dari tanpa arah. Karena kita datang dari tanpa arah, di saat kita memasuki dunia yang penuh dengan arah ini, bebaskan diri kita dari eksistensi. Eksistensi itu adalah simbol dari arah. Eksistensi itu adalah keterbatasan. Bebaskan diri kita dari adanya eksistensi, dari egoisme, dari keakuan. Maka kita akan memasuki dunia yang tanpa arah kembali. Siapakah seorang syekh? Yaitu dia yang sudah merdeka dari eksistensi dirinya. Ada seorang sufi ditanya, bagaimana syekh engkau bisa menggagas perjalanan rohani kepada Allah, engkau bisa menempuhnya? Bagaimana? Kenapa kau bertanya kepadaku? Sesungguhnya aku tidak pernah betul-betul menggagas perjalanan rohani ini. Tidak. Ketika aku berjalan, hilang diriku sebagai aku. Aku digantikan oleh kemahaan yang dengan kecintaanku kepadanya, kusebut dia sebagai apa saja. Lenyap ya. Karena itu ada seorang sufi juga, setiap kali ceramah itu dia bilang, tolong ya dicatat nanti apa kata-kata saya. Lah, bukankah asal usul ilmu itu dari jenengan kok dicatat? Sungguh aku sudah terbebaskan dari diriku sendiri ketika itu. Aku diperankan, bukan memerankan. Karena itu seringkali aku lupa sudah apa yang sudah kukatakan. Masuk dalam dunia kebodohan yang sangat mutlak. Jadi ketika kebodohan itu mencapai kemutlakannya, maka dia akan menjadi keanggunan dari ilmu-ilmu ilahi. Ya, jadi ada kebodohan yang terpuji ya. Kebodohan yang terpuji, yaitu ketika setiap ilmu dirasakan sebagai ilmunya Allah. Dan orang itu tidak merasa memiliki satu konsep pun tentang ilmu pengetahuan. Nah, kita dari alam sana ya, dari alam yang tanpa ruang, tanpa arah, tanpa waktu. Kita terhinggan ilahi. Maka karena itu ketika Allah Ta'ala memanggil kita, istilah Maulana Rumi itu, ketika Tuhan bersiul, kita ini adalah burung-burung yang secara sigap mesti mengepakkan sayap rohani kita dipanggil. Siulan ilahi sudah dari dulu, dari zaman hari Alastu diperdengarkan kepada kita. Maka kita kalau betul-betul merupakan burung yang tangkas dan tidak lupa alamat untuk kembali, kepakkanlah sayap cinta dan ketulusan untuk menembus ruang terbatas ini, untuk menembus hutan kefanaan ini. Katakan sayonara kepada segala sesuatu yang pada akhirnya akan lenyap. Sayonara, sayonara. Selamat tinggal, selamat tinggal. Cukup sebentar aku mengagumimu, setelah itu aku tinggalkan engkau. Jadi jangan terlalu lama mengagumi sesuatu, kecuali mengagumi Allah Ta'ala. Jangan terlalu lama mengagumi segala sesuatu yang lain. Jangan buang-buang waktu untuk suntuk terkagum-kagum kepada makhluk-makhluk. Jangan. Kita ditunggu di sana oleh sesuatu yang jauh lebih mengagumkan. Kata Maulana Rumi itu, jangan kepada sembarang wajah kau tatap, sebab wajah yang di sana, mata yang di sana sangat pencemburu. Jangan sembarang bibir kau kecup, bibir yang di situ sangat pencemburu. Ya, ini sesungguhnya perkara sepele ketika Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kekuatan cinta. Sepele untuk meninggalkan semesta ini, sepele. Ada seorang darwis, seorang sufi pengelana. Di siang hari
ketika lelah dalam perjalanannya, pengembaraannya, terhenti di depan kedainya Syekh Fariduddin Attar. Mencium wangian dari kedai itu, si Sufi ini teringat kampung halamannya yang hakiki, yang tanpa ruang, tanpa waktu, tanpa arah itu. Menangis si Sufi ini. Kerinduannya membuncah. Menangis. Attar salah sangka. Syekh Fariduddin Attar kemudian mengatakan, kalau hanya untuk mengharapkan receh, nggak usah pura-pura menangis di depan kedaiku, katanya. Apa kau bilang, Attar? Katanya. Sufi ini langsung tahu siapa namanya orang itu. Apa kau bilang, Attar? Aku menangis tidak mengharapkan apapun dari dunia ini. Bahkan sudah dari dulu aku siap meninggalkan semesta ini. Tapi lihatlah dirimu, Attar, yang hatimu masih terpaut dengan berbagai macam hal yang fana di dunia ini. Coba lihat dirimu. Ya. Setelah mengatakan seperti ini, mati beneran si Sufi ini. Mati beneran. Terpukul Fariduddin Attar. Berarti Sufi ini sudah membuktikan keberaniannya. Dari dulu sudah aku siap meninggalkan dunia yang fana ini. Mati beneran. Nah, sejak merasa terpukul itu, langsung tekun di jalan kerohanian Syekh Fariduddin Attar. Tekun jalan kerohanian, menghapus masa silamnya yang kelam, menghapus kecintaannya kepada harta benda, kepada segala sesuatu yang selain Allah Ta'ala, dihapus dengan pertobatan demi pertobatan. Akhirnya apa? Akhirnya bisa membubung ke langit demi langit keabadian. Attar mencapai langit rohani tertinggi dengan cara merangkak, kata Maulana Rumi itu. Dengan cara merangkak, perlahan-lahan, khawatir dosa-dosa masa silamnya terulangi lagi, sampai akhirnya di puncak kerohanian. Dan aku mencapai puncak rohani itu dengan mengepakkan kedua sayapku sebagaimana Raja Wali. Tinggalkan. Kun fi nahiyati, karena itu jadilah engkau fi nahiyati, berada di sisi alam sana, bukan yang di sini. Betapa beruntung orang yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum datangnya kematian. Beruntung orang yang sudah melepas keterikatan dengan apapun yang lain di dunia yang ini. Beruntung. Itu yang oleh Nabi diserukan, mutu qoblal mauti. Matilah engkau sebelum kematian. Sebelum ajal, matilah engkau. Mati dari segala damba kepada yang lain. Man arada ayyanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sabda Nabi. Siapa di antara kalian ingin melihat mayat yang berjalan di muka bumi, pandanglah Abu Bakar Siddiq itu. Berjalan. Jadi mati itu sudah. Mati dari segala damba kepada yang lain, sudah mati. Mati. Hasratnya itu Allah Ta'ala semata-mata. Mati. Nah, orang seperti itu, orang paling merdeka. Orang seperti itu paling merdeka. Orang seperti itu berjalan sendiri di mana-mana, merasa aman. Orang seperti itu mau tidur di masjid, mau tidur di trotoar, merasa aman, tidak merasa terancam oleh apapun. Orang seperti itu tidak pernah gentar dengan hiruk pikuk kehidupan. Tidak pernah gentar. Dulu juga pernah dialami oleh dua orang sufi yang sangat akrab berkawan, yaitu antara Syakik Al-Balkhi dengan Hatim Al-Asam. Ketika terjadi peperangan, dua orang ini berada di tengah kecamuk peperangan. Dikisahkan oleh Ibn Arabi dalam kitab tafsirnya. Dua orang ini berada di tengah kecamuk peperangan. Tanya kemudian Syakik kepada Hatim Al-Asam, bagaimana kawan perasaanmu kawan di tengah peperangan seperti ini, di mana setiap saat nyawa kita bisa melayang? Gimana? Perasaanku deg-degan seperti malam pertama ketika aku nikah dulu. Jadi bukan gentar. Padahal setiap saat nyawa bisa melayang, setiap saat panah bisa salah sasaran, setiap saat bisa terenggut nyawanya. Tidak ada gentar sama sekali. Kenapa? Meyakini adanya sebuah kepastian yang sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz sana, pada takdirnya masing-masing. Orang yang berpegang teguh kepada takdir yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, dia akan terbebaskan dari rasa gentar menghadapi apapun. Bebas. Nah,
Hatim kemudian bertanya kepada Syaqiq Al-Basri, kalau kamu gimana kawan? Katanya, kalau aku seperti ini katanya. Dia kemudian meletakkan pedangnya dan tidur di tengah kecamuk, di mana di pinggir-pinggirnya itu banyak orang berperang tanding, tidur aja. Kalau tidak ada takdir bahwa ada satu panah yang melesat kepadaku, tak mungkin aku terhinggap oleh panah itu. Betapa sangat mulus keterbebasan dua sufi ini dari pesona alam dunia yang fana. Betapa sangat erat hati kedua sufi ini kepada Allah Ta'ala. Karena itu orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala tidak bisa digertak. Tidak bisa digertak. Orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala tak mungkin digebuk oleh kesedihan dan penderitaan. Tak mungkin. Nah, ketika seperti itu, bukankah itu sesungguhnya merupakan hakikat dari surga, inti dari surga? Surga. Jadi siapa memiliki kekuatan cinta kepada Allah, maka hidupnya pasti surga. Surga. Biarpun kelihatannya dipenuhi oleh penderitaan, pasti surga. Iya. Banyak kalau kelihatannya sudah menderita, sekalian dibentuk jiwanya menjadi sufi gitu. Jadi biar ada kesesuaian antara lahir dan batin. Nah, ketimbang lahirnya tok tuh, kelihatannya zuhud padahal ya karena belum punya sebenarnya. Bukan zuhud karena belum ada kesempatan. Wala ta'ti ila hadin nahya. Kun fi nahyati. Bermukimlah engkau di sana. Artinya apa? Biar hanya jasad kita yang di dunia yang fana ini, jasad kita, roh kita taruh di sana, di alam keabadian yang senantiasa berhadapan-hadapan dengan Allah Ta'ala. Cukup jasad kita yang ditaruh di bumi ini. Kita berdesak-desakan, mengadu nasib sebagaimana orang lain. Kita bisa datang ke pasar tawar-menawar sebagaimana orang lain. Kita rewang tetangga sebagaimana orang lain. Tapi jangan di situ pula roh kita berada. Para nabi juga datang ke pasar, yamshuna fil aswaq. Mereka berjalan-jalan di pasar-pasar. Sesungguhnya jiwa mereka itu senantiasa berhadapan-hadapan dengan Allah, karena sudah dari dulu direbut oleh Allah Ta'ala itu sendiri. Ya Allah, di tengah hiruk pikuk semesta yang fana ini, tolong rebutlah jiwa kami agar senantiasa bercengkrama denganmu semata. Akan tetapi ya Allah, tutupilah diri kami sehingga orang-orang menyangka kami betul-betul hidup di dunia ini. Ini makanya banyak kalau zaman dulu para wali yang nyamar itu banyak sekali. Para wali nyamar nggak ketahuan sebagai wali, kecuali orang yang betul-betul tajam penglihatannya baru tahu itu waliullah. Nyamar. Ada yang pura-pura menjadi orang gila, ada yang pura-pura kata-katanya kata-kata orang jahat, pakaiannya pakaian orang jahat. Ada yang pura-pura tidak memiliki sopan santun sama sekali. Nyamar. Dengan nyamar seperti itu, merasa mereka itu intimnya dengan Allah Ta'ala itu utuh. Mereka bilang kemudian, ya Allah, tolong jangan bocorkan rahasia percintaan di antara kita. Itu perjanjian para wali mastur ya dengan Allah Ta'ala. Tolong jangan bocorkan adanya percintaan di antara kita. Kalau suatu saat ya Allah Engkau menghendaki, Kau bukakan juga hubungan mesra di antara kita, tolong di saat itu juga ambillah nyawaku, ambillah nafasku. Dan itu dulu pernah seorang wali mastur itu ketika tengah malam ada cahaya dari rumahnya itu loh, cahaya sangat terang benderang sampai di langit. Nah, secara otomatis kan orang-orang pada tahu kemudian. Padahal itu jembel ya. Penghuni rumah itu jembel kelihatannya. Tapi ada cahaya sampai di langit. Nah, keesokan harinya orang datang berbondong-bondong. Sumbernya cahaya di sini semalam, di rumah ini, ya.
Langsung kemudian si wali wasallam bilang, ya Allah, sebagaimana perjanjian kita, ketika sudah kau bocorkan rahasia percintaan kita, tolong cepat cabut nyawa saya. Langsung ketika itu juga meninggal. Set. Bukan malah kesenangan bercerita tentang kemuliaan dirinya. Itu pantangan itu. Itu tanda kepalsuan. Kalau senang bercerita kehebatan dirinya, palsu itu. Kata kitab Hikam, tanda-tanda orang betul-betul belum ikhlas adalah bangga menceritakan spiritualitas dirinya. Aku baca Bismillah tembus 7 langit. Misalnya ya, tembus. Aku cuma membacakan satu potong aja ayat dari surat Yusuf, perempuan itu ngejar aku. Maulaya, 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 wahai Tuhanku, anata ibu mimma salafa, ananda pun aku taibu, ialah orang yang bertobat mimma dari dosa salafa yang telah berlalu itu ma. Hal yuqbalu, apakah bisa diterima udhru asyikin, apa permohonan orang yang mencintai kota lifa yang telah hancur lebur seperti ini. Bagi seorang pecinta, sadar itu dosa. Artinya yang tidak dosa apa? Ya mabuk. Mabuk kepada Allah. Jadi sadar, pakai hitung-hitungan akal, berdosa. Menghadap Allah kok pakai hitung-hitungan akal? Mestinya total kok, utuh diserahkan lahir dan batin sampai tak tersisa, bahkan kesadaran pun tak tersisa. Makanya di sini, Tuhanku, aku bertobat dari dosa yang telah lalu. Bertobat, artinya ketika masih sadar, ketika kalkulasi akalnya masih sehat, ketika akalnya itu masih dihuni dan dikomandani oleh nafsunya sendiri, sehingga menggunakan teori-teori dan konsep-konsep itu sangat lihai. Itu bagi seorang pecinta itu pendosa. Jadi kalau bagi seorang pecinta itu satu detik saja tidak jatuh hati kepada Allah Ta'ala, dosa. Karena itu kemudian dia bilang, apakah bisa diterima permohonan maaf seorang pecinta yang sudah hancur lebur seperti ini? Setiap pecinta ilahi itu sudah merasakan dirinya hancur lebur. Tidak ada pecinta ilahi merasa mapan, itu nggak ada. Dia hancur lebur. Kenapa hancur lebur? Karena apapun yang ada pada dirinya itu sudah dipersembahkan kepada Allah Ta'ala habis-habisan. Ya Allah, apapun yang bisa kujual demi Engkau. Apapun yang bisa kugadaikan, telah kugadaikan demi Engkau. Jadi hilang dirinya, yang ada adalah keberpihakan sepenuh-penuhnya kepada kekasih tercinta, kepada Allah Ta'ala. Maka pertama-tama biasanya ya, kalau orang mau kambuh di jalan Allah, cintanya itu pertama-tama orang ini menjadi semakin kurang tidur di malam hari. Terus setelah itu dibarengi dengan rasa kegelisahan yang tidak tahu sumbernya apa. Punya hutang, nggak punya hutang. Jadi punya sakit, komplikasi, nggak ada. Jadi tidak tidur, banyak tidak tidur dan gelisah. Nggak tahu apa yang digelisahkan. Hatinya selalu saja berdebar-debar, rindu, tapi belum bisa untuk memastikan rindu ini kepada siapa, cinta ini kepada siapa, belum. Kita orang-orang mau kambuh di jalan rohani itu. Hingga pada akhirnya orang ini dengan karunia cinta Allah bisa memastikan, Allah, Engkau satu-satunya kiblat cintaku. Sudah tidak ada yang lain. Hatiku tak tersisa untuk yang lain-lain. Sudah habis hatiku, kuserahkan kepadamu kembali. Jadi kalau masih banyak tidur, itu tandanya masih jauh. Banyak tidur. Matahari terbenam, matanya terbenam. Baru ketika matahari terbit, matanya terbit kembali. Hal
hal yuqbalu udhru asyikin qatalifa, apakah bisa diterima permohonan maaf orang yang jatuh cinta yang sudah hancur lebur ini. Nah, cinta itu ya menghilangkan hierarki sosial. Cinta itu juga meleburkan segala strata sosial, lebur. Seorang raja bisa menyamakan dirinya dengan budak ketika jatuh cinta kepada seorang budak, dan seorang budak menjadi setinggi raja ketika dicintai oleh si raja. Jadi orang yang masih eman-eman dengan satu sosial itu berarti menghalangi prosesi cinta dalam dirinya sendiri. Jadi ketika masih berpikir aku ini siapa, masa enggak pernah hitung-hitung aku, masa enggak pernah aku ini siapa, itu bisa jauh. Kenapa? Karena cinta itu ditakdirkan untuk melebur segala hierarki sosial, lebur. Ya. Di hadapan Bilal yang budak bagi Umayyah bin Khalaf, tuannya itu tidak lebih tinggi, tidak lebih tinggi. Kenapa? Karena cinta sudah membebaskannya dari pandangan yang timpang dalam kehidupan sosial. Bagi para pecinta ilahi, raja di raja itu adalah Rasulullah. Bagi para pecinta ilahi, raja-raja itu adalah para nabi. Bagi para pecinta ilahi, penguasa-penguasa, pangeran-pangeran itu adalah para wali. Jadi hierarkinya itu sudah spiritual, bukan sosial lagi. Bukan sudra, brahmana, apalagi satunya satria, bukan, nggak kepakai, lewat sudah. Jadi dunia tasawuf itu memiliki brahmananya sendiri, satrianya sendiri, sudranya sendiri. Setiap orang yang hatinya masih dikerubungi oleh berbagai macam kesenangan kepada yang lain, dialah sudra. Setiap orang yang sudah terbebaskan dari kecintaan kepada selain Allah Ta'ala, dialah brahmana. Setiap orang yang sedang menempuh perjalanan rohaninya, dialah kesatria. Hingga jika ada nada mati apa penyesalanku, sududan ialah penghambatan, hambatan, wajafa dan kekerasan. Maulaya afallah afallah afa, Tuhanku afallah, mengampuni siapa Allah mengampuni, siapa Allah mengampuni, siapa Allah Ta'ala. Jadi kalau penyesalanku ini, penyesalan terhadap sadarnya diri ketika Allah belum menjadi satu-satunya kiblat cintanya. Kalau penyesalan seperti ini adalah merupakan sesuatu yang kasar dan merupakan hambatan, aku yakin Allah itu maha mengampuni. Allah itu maha mengampuni. Jangankan dosa karena tidak jatuh cinta, sedangkan dosa karena angkara murka saja, sebesar apapun itu juga diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi cinta itu bisa menekuk, bisa membuat sirna seluruh timbunan dosa. Sebab apa? Cinta itu mengantarkan kepada seseorang, menjadikan Allah Ta'ala tidak hitung-hitungan. Jadi kalau Allah Ta'ala jatuh cinta kepada seorang hambanya, Allah tidak hitung-hitungan. Sebagaimana Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari dalam kitab Mawaqif. Nifari, gimana Allah? Sesungguhnya kau juga punya dosa, Nifari. Bahkan dosamu lebih besar ketimbang dosa orang lain. Tapi gimana lagi? Aku sudah kadung cinta kepadamu, kau kadung cinta kepada aku. Masa aku akan menghisapmu? Masa aku akan menyiksamu? Masa aku hitung-hitungan? Aku jatuh cinta kepadamu, Nifari. Karena itu ya, sebesar apapun dosa seseorang, ketika orang ini dicintai oleh Allah Ta'ala, lenyap. Karena itu kalau doanya Syekh Abdul Hasan Syadzili itu menyatakan, Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadtah. Ya Allah, tolong jangan jadikan kebaikan kami itu adalah kebaikan orang yang kau benci. Sebab walaupun kebaikan tapi dibenci jadi buruk itu. Sebaliknya, ya Allah, jadikanlah keburukan kami itu adalah keburukan orang yang kau cintai. Jadi berubah dong kacamatanya cinta. Kalau kacamata cinta itu semuanya akan terpuji. Jadi makanya ada doa semi ngawur begini.
Ya Allah, nggak masalah. Dosa-dosaku menggunung, nggak masalah. Asalkan tataplah aku dengan kacamata cintamu. Selesai, bukan? Selesai. Sebab apa? Ainul hubbi tubdil, ainul hubbi itu, kacamata cinta itu menutupi keburukan. Ma'adiyaba betapa harum ma'aladha, betapa lazat ma'ahlana, betapa manis kami. Kunna ada kami muhajan ialah ruh, walam nakun dan tidak ada kami abdanan ialah badan. Jadi ketika orang hidupnya sepenuhnya dipandu oleh ruh, oh betapa harum, betapa lezat, betapa manis. Kalau dipandu oleh ruh, di saat itu orang ini akan mengatakan, kami ini adalah ruh, kami ini sama sekali bukan badan. Badan itu belajar kepada ruh. Ketika orang turun dari masjid dan hatinya sudah kenal, kakinya sudah kenal di mana sandalnya, sehingga ketika maka yang lain mengatakan ini bukan, karena sudah kenal. Dari mana kaki belajar? Dari ruh. Dari kaki yang sudah tajam, setajam penglihatan ruh. Jadi kalau bukan sandalnya sudah tahu. Nah, kalau yang biasa pakai punya orang lain itu, ya ketahuilah sendiri. Jadi itu sudah terbiasa dibikin lamur soalnya. Apa saja dikira, wah ini punya aku kayaknya. Kayaknya punya aku. Apalagi lebih bagus, ya ini. Nah, berarti dengan demikian ada dua dimensi kenikmatan ya. Kenikmatan badan. Dunia ini bergemuruh. Kenapa? Karena rebutan kenikmatan badan. Sejarah menjadi bergolak dan mengerikan. Itu rata-rata karena rebutan makanan badan, rebutan nasibnya badan. Dunia ini. Coba pertikaian pertama kali yang menyebabkan pembunuhan, kematian itu karena badan. Habil dan Qabil perkara badan. Jadi dunia ini bisa bergemuruh, bahkan bisa mengalami kemajuan. Itu karena hasrat-hasrat badan. Kalau hasrat-hasrat itu senyap, tapi penuh dengan keindahan. Benar keindahan. Ada seorang sufi yang mengatakan, kalau dunia ini dihuni oleh kebanyakan orang sufi, maka akan tentram, akan indah, akan menjadi sangat mengagumkan. Ada seorang intelektual, seorang ilmuwan menanggapi, kenapa kok berkata seperti itu? Kenapa kok tidak bilang, andaikan dunia ini dihuni oleh kebanyakan ilmuwan, maka akan mengalami kemajuan. Jangankan, kata si sufi itu, dihuni oleh kebanyakan ilmuwan, 10% saja ilmuwan yang sudah ambruk dunianya ini. Ambruk, kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu, akalnya itu, rasionalitasnya itu dibekingi oleh nafsu, oleh syahwat untuk menguasai, untuk mengeruk habis-habisan apa yang dikandung oleh bumi. Jadi nggak bisa dipercayakan kepada badan. Badan ini mestinya menjadi makmum bagi roh kita. Roh kita di depan, badan kita akan mengikuti roh kita. Itu yang terbaik. Jangan sampai kebalik. Roh kita itu tak berdaya terkapar, sementara badan kita menjadi penguasa. Datang kemudian malapetaka dan kehancuran. Kepada orang-orang yang nasibnya cuma badan, itulah kemudian kiamat ditimpakan oleh Allah Ta'ala. Timpakan. Selama masih ada orang-orang ruh, maka kiamat akan ditunda. Tapi semakin hari orang semakin mencintai daging-daging. Semakin hari orang semakin tidak cinta kepada ruh kesucian mereka sendiri. Coba saksikan baik-baik. Dunia ini mengalami proses pemusnahan, gemuruh pemusnahan. Ada sedikit orang yang melawan, tapi di sebelah sana bagian yang lain ada yang terus memproses untuk memusnahkan. Gitu. Tapi akan senantiasa kalah kebaikan nanti ini. Senantiasa kalah. Kenapa? Kalau kebaikan gak kalah-kalah, kiamat gak datang-datang. Dan itu menyalahi firman Allah. Jadi kiamat itu harus ada.
Karena itu orang-orang yang peka, orang yang tajam batinnya itu menyaksikan proses-proses pembusukan ini bergetar juga batinnya. Allah, ini skenario-mu yang tidak sepenuhnya bisa aku mengerti. Sebagaimana kau ajari aku bertanya, aku pun bertanya. Madza aradallahu bihadza mathala? Apa makna kehendakmu ya Allah dengan semua kejadian seperti ini? Di sini Allah menjadi maha tidak dimengerti. Menjadi maha tidak dimengerti sepenuh-penuhnya. Seluruh kata-kata, bahkan orang paling bijak sekalipun bungkam di hadapannya. Sehingga ilmu pengetahuan dan kebodohan sama saja, sama-sama tidak bisa menembus Allah Ta'ala. Insya'a bina karamatan maulana ya'fu wa yu'iduna kama abdana. Insya jika berkehendak bina kepada kami karamatan terhadap kemuliaan. Failnya siapa? Maulana, Tuhan kita. Ya'fu maka memaafkan itu maulana, wa yu'idu dan mengembalikan maulana kepada kita. Kama abda sebagaimana memulai itu maulana terhadap kita. Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak memuliakan kita, pasti kita ini diampuni. Tapi ya, ini rahasianya. Kenapa para nabi, para wali itu takut kepada Allah? Karena mereka tidak memiliki akses sedikit pun untuk bisa memaksa Allah untuk mengampuni itu loh. Kalau kita kan cuman yakin-yakinnya kita sendiri lah diampuni gitu ya. Walaupun tidak ada kepastian sebenarnya. Diampuni masa enggak. Jadi terlampau berbaik sangka. Padahal para nabi itu, orang-orang suci itu justru sangat takut. Kenapa? Kehendak Allah Ta'ala itu tidak memerlukan alasan. Tidak memerlukan alasan. Tindakannya juga tidak memerlukan alasan. Makanya ya, nabi itu paling cinta kepada Allah, tapi juga paling takut. Ana akhsyakum, aku paling takut kepada Allah di antara kalian. Takut. Nah, nanti kalau dikehendaki begini, begini, gimana? Ya, takut. Nabi itu ngelihat angin kencang saja, mukanya itu merah padam, ketakutan. Bukan takut sampai angin. Tapi yang terpandang itu Pak, kemahaan Allah Ta'ala yang ketika menghendaki apapun tidak bisa dibendung oleh siapapun. Jadi kalau hubungan dengan Allah Ta'ala itu baik, justru makin dekat makin takut loh ya. Beda dengan hubungan dengan sesama manusia. Kalau semakin dekat makin manja ya, makin sembrono juga bisa. Betapa banyak istri-istri yang tidak menganggap suaminya itu sebagai gurunya, sebagai imam. Enggak. Jadi siapa? Kawanku ini. Dikira kawan hanya karena tidur bersama. Padahal itu sesungguhnya pemimpinnya, imamnya sebenarnya. Betapa banyak anak-anak juga kita ajak gocekan. Nanti sembrono juga itu, nari-nari telinga semacamnya. Sembrono. Tapi kalau hubungan dengan Allah Ta'ala tidak. Makin akrab dengan Allah justru makin takut. Makin takut. Padahal ya, tidak ada satupun di antara sahabat Nabi menyaksikan yang kencang itu kemudian merasa takut. Tidak ada. Abu Bakar Siddiq katakanlah ya, pentolan sahabat yang paling utama. Tidak juga. Tidak merasa takut menyaksikan angin kencang, enggak juga. Dan itu jangan dikatakan bahwa Abu Bakar Siddiq lebih tinggi karena tidak takut terhadap apapun, bukan. Jadi makanya tetap istighfar. Astagfirullah. Padahal ya sudah kekasih, tetap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apalagi kita yang sebagai hambanya ini ya, itu pengakuan sebelah pihak ya, nah. Kalau dimintai sumbangan, nyumbang 1000 dari hamba Allah. Nah. Itu kan sebenarnya ya semoga jadi hamba gitu kan. Enggak betul, mana siapa yang jamin? Kalau Rasulullah memang Allah yang jamin sebagai hambanya kan. Subhanalladzi asra bi 'abdi, jelas Allah yang menyatakan itu. Kalau kita kan tidak ada teks satupun, tidak ada dalil satupun bahwa kita ini hamba Allah, yang Allah sendiri menyebut kita sebagai hambanya, nggak ada. Cuman ya percaya itu aja lah, percaya. Masa nggak hamba Allah yang sering datang ke masjid kok? Ini orang gila ilai. Durtu berputar aku
fil laili di malam hari, haulal Madinah di sekitar kota, mithlar rih sebagaimana angin, wal ma dan air. Ya. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, ketika datang malam itu mulai gelisah yang sangat nikmat. Jadi ada penyakit yang ketika orang terkena penyakit tidak mau sembuh, itu penyakit cinta. Jadi ketika malam itu kambuh. Jadi sebagaimana jatuh hati kepada perempuan, dan perempuan itu berada di tempat yang jauh, makin malam makin jelas bayang-bayang wajahnya itu. Naam sarataifu man ahwa fa'arraqani. Ya, betul, melintas bayang-bayang orang yang kucintai, maka aku kemudian tidak bisa tidur sepanjang malam itu. Makin kambuh. Jadi karena itu malam itu adalah waktu yang spesifik untuk orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, maupun yang jatuh cinta kepada manusia, yang apalagi cintanya masih belum bisa diterima. Ya, pasti itu kalau nulis puisinya bagus-bagus itu. Bagus-bagus. Jadi penderitaan itu bisa menggiring seseorang untuk melahirkan puisi yang bagus-bagus. Ya. Jadi kalau waktu masih belum mapan, bagus-bagus puisinya. Puisinya Cak Nun misalnya, dulu tahun 70-an belum mapan, bagus, mendalam sekali. Jajal saya ya nulis puisi jelek gitu. Wah, dulu yang tahun-tahun 70-an tuh buku-bukunya yang awal tuh mendalam banget. Renungannya itu matang, betul-betul puas. Kenapa? Pengalaman itu. Jadi ini ya, durtuh, berputar aku fil laili di malam hari, haulal Madinah sekitar kota, putar. Jadi tidak punya alasan untuk tidur di malam hari. Tidak juga ada suasana yang mengajak untuk tidur di malam hari. Gelisah. Allah yang purna. Jadi malam itu adalah suasana yang sangat mendebarkan, di mana segala sesuatu bisa menjadi sarana. Disampaikanlah salamnya untuk kekasih itu kepada bulan, tolong sampaikan salamku ke sana ya. Sebagaimana kasihku di sana memandangmu, aku pun juga memandangmu. Engkau pula yang dulu pernah dipandang oleh Kais dan Laila di waktu itu. Ya. Makin menjadi kalau nulis itu nggak ada batasnya nanti. Ayazzaru ahadun bin naumi. Apakah beruntung adun seorang bin naumi dengan tidur? Minad dauran, dari perputaran halal Madinah sekitar kota. Apa ada orang yang tidur itu beruntung? Ya, paling beruntungnya orang tidur itu ya bangun-bangun seger itu aja. Tapi kalau ada pembagian rokok, nggak bisa orang tidur, nggak bisa ngerokok. Pembagian uang nggak bisa. Yang bangun-bangun itu ya. Karena ya, niam saya pernah mau berangkat ke Jogja, lama sekali nunggu bis itu ya, di Perenduan di Madura, lama sekali. Karena di malam hari semakin jarang bisnya yang mau berangkat itu, jarang. Ketika menunggu bis itu ada orang baca tarhim, jadi sekitar jam-jam 2:30, jam 3 itu orang baca tarhim, mungkin di musola, mungkin di masjid. Salah satu kalimatnya saya tersinggung, betul tersinggung. Ayaqadhu ya niyam, bangunlah wahai orang-orang yang tidur. Fa inna rabbakum la yanam, karena sungguhnya Tuhanmu tidak pernah tidur. Wah ya Allah enggak pernah tidur ya ternyata. Kok enak-enak aja dari dulu tidur. Sedangkan Allah Ta'ala itu yang semestinya menjadi tempat satu-satunya cinta kita tercurah ke sana. Gak pernah tidur kok. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Jangan akan tidur kan tuh gak pernah Gusti Allah. Allah Ta'ala itu menemani dengan penuh ridho orang-orang yang belajar mencintainya di malam hari dan tidak tidur karena itu. Ditemani sama Gusti Allah, sehingga orang ini lambat laun bisa merasakan Engkaukah ya Ilahi yang telah menemaniku tidak tidur di malam hari ini. Engkaukah yang sudah menemani begadangku ini. Engkaukah ya Ilahi, samar-samar dalam hati ini ada cinta kepadamu. Tolong dipertegas agar aku menjadi pangeran dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Orang-orang mungkin melihatku sebagai jembel,
tetaplah baik-baik. Aku bukan gembel, aku pangeran rohani. Kalau masih belum jelas bahwa aku pangeran rohani, coba kucek sekali lagi matamu. Jadi muncul kalimat-kalimat seperti itu, kemudian berputar tadi. Karena itu tinggal dirubah saja. Yang biasa tidak tidur main kartu tinggal dirubah saja. Jadi tinggal merenung. Jadi kartunya tinggalkan, merenung. Kan nanti kalau mau tidur lagi kartu lagi. Jadi pakai untuk merenung. Syukur-syukur setelah itu belajar. Bisakah saya sholat dalam keadaan mabuk cinta kepada Allah? Allahu Akbar setelah main kartu. Kalau setelah main kartu orang bisa sholat fokus kepada Allah Ta'ala tanpa ingatan kepada kartu, itu orang terpilih. Habis main kayak gini kok hilang sama sekali ketika Allahu Akbar, berarti ini mengantarkan tok main kartu ini. Dulu Gusmi untuk melatih santri-santrinya itu main kartu, yang kalah itu dihukum membaca Fatihah 100 kali. Nah kan gak tidur baca Fatihah 100 kali main kartu. Kalau begitu kan main kartu dalam konteks seperti ini bukan lalai tapi transenden loh ya. Transenden. Sebaliknya apa? Sebaliknya anak-anak mahasiswa filsafat berdebat tentang ketuhanan sepanjang malam. Menjelang subuh tidur. Tidur. Nah, itu yang bikin malaikat jadi terheran-heran. Maksudmu apa? Sepanjang malam berdebat tentang Mu'tazilah, Qadariyah, terus kabur. Al-aqlu, coba akal ini ya. Di mana posisi akal bagi para pecinta? Al-aqlu huwallazi yabhathunil asya' fi mawadiha. Akal adalah potensi yang bisa membahas berbagai macam persoalan pada posisinya masing-masing. Akal. Ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini. Sebentar kalau ini begini, paradigmanya begini, persepsinya begini, wah lengkap. Itu akal. Karena itu apa kemudian kata para pecinta? Fala tatlub tamjizan wa adaban minat samil. Janganlah kau menuntut cerdas dan sopan santun dari orang yang mabuk kepada Allah Ta'ala. Jadi mabuk itu memiliki dimensi cerdas yang lain. Orang mabuk itu nggak bisa diatur. Mabuk cinta karena Allah Ta'ala itu nggak bisa diatur. Ya, tuh. Fokusnya kepada Allah Ta'ala mengalahkan segala-galanya. Jadi, ini berarti bahwa kita masuk dalam wilayah akal itu hanya sebagai pengantar saja. Kalau kita sudah ada dalam diri ini benih-benih cinta, tinggalkan akal. Sebab kalau akal dibawa serta ketika kita bercinta, itu cuma merecoki, mengganggu itu. Mengganggu. Coba ya, sama istri mau bercinta, kok masih membahas teori-teori percintaan, mengganggu itu. Sudah mau bercinta, masih membahas tentang konsep-konsep. Apa itu maksudnya? Itu mengganggu. Jadi akal itu hanya mengantarkan saja ketika kita persiapan berkemas-kemas untuk berjalan kepada Allah Ta'ala. Ketika sudah jatuh cinta, tinggalkan akal. Kalau tidak ditinggalkan, kalau masih dibawa, nanti posisinya sebagai pencuri itu. Apa yang dimaksud dengan pencuri? Mau membahas apa yang dirasakan oleh hati tentang cinta. Padahal akal tidak pernah memasuki kepada rasa tentang cinta itu, membahas. Jadi nanti pembahasannya kemana-mana, tapi luput sebenarnya dari kenyataan yang dialami oleh hati. Ketika apa yang dirasakan oleh hati itu diungkapkan dengan kata-kata, akan menjadi separuh kebenaran kalau ada kok itu. Ya, ada yang tak terkatakan. Apa itu? Nikmat, perasaan cinta dan lainnya tidak terkatakan. Kalaupun diungkapkan dengan puisi paling indah sekalipun, paling cuma berapa persen. Saya tidak yakin bahwa apa yang dialami oleh Subagio Sastrowardoyo itu, tidak yakin bahwa betul-betul bisa di backup oleh puisinya, walaupun beliau adalah penyair yang tangguh Indonesia. Kuletakkan kepalaku di dadamu Aida. Degup jantungmu berdetak tidak hanya pada saat ini, tapi sudah ribuan tahun yang lalu.
ketika ombak menjilat pantai di hening surga. Resapkan rasa bahagia sampai berlinang air mata. Papa, inikah yang dinamakan cinta? Rindu ini sakit sekali. Ya. Walaupun bagus, saya kira puisi ini bagus, tetap tidak bisa menggambarkan apa yang dirasakan. Kata-kata itu betapa terbatasnya. Dan kata-kata itu dijadikan kendaraan oleh akal. Bagaimana ini bisa membahas apa yang dialami oleh hati? Puisinya Imam Busiri saja sudah berdarah-darah seperti itu, tetap tidak bisa mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Padahal sudah puisi berdarah-darah, puisi berumur berabad-abad, melintasi tebing-tebing waktu, generasi demi generasi, tetap tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan sepenuhnya dalam hati itu. Tidak bisa. Karena itu fala tatlub tamyizan wa adaban minats samil. Janganlah kau menuntut adanya kecerdasan dan sopan santun dari seorang pemabuk. Seorang pemabuk memiliki sopan santunnya sendiri kepada Allah Ta'ala. Karena itu ya, seringkali gini ya, seringkali dalam dua arah cinta yang mengalami konvergensi itu, seringkali itu si pecinta itu kelihatan melampaui Allah, kelihatan melampaui Allah, kelihatan. Tapi sesungguhnya itu diperankan oleh Allah Ta'ala sendiri, diperankan oleh Allah Ta'ala sendiri. Contohnya begini ya, salah seorang pecinta dari kalangan umatnya Nabi Musa mengatakan begini, Tuhanku kekasihku, Tuhanku kekasihku, kalau engkau tidur aku akan menjagamu. Masa ada Tuhan tidur ya? Aku yang membersihkan sandalmu. Itu loh. Bagi Nabi Musa ini kata-kata macam apa? Melanggar syariat. Ketika Nabi Musa menegur seperti itu, justru Nabi Musa dimarahi oleh Allah Ta'ala. Biarkan itu berbicara dengan bahasa cinta, bukan dengan logika syariat. Biarkan. Yang sesungguhnya kan sebenarnya orang ini kan diperankan oleh Allah Ta'ala, diperankan oleh Allah Ta'ala. Orang ini sampai mengatakan seperti itu pasti juga diperankan. Diperankan. Nah, kalau seperti itu tadi ya, coba kalkulasi rasional macam apa yang bisa dipakai untuk membahas, untuk mengukur dan lain semacamnya. Ada seorang pecinta ilahi juga mengatakan, Tuhanku, sesungguhnya aku tidak pernah minta kepadamu untuk diciptakan. Kenapa kau ciptakan pula aku? Kan kalau orang waras ini kan sebenarnya sangat tidak sopan. Wong sudah diciptakan, bu nikmati saja, diem aja, kenapa sih? Ini malah begitu. Aku tidak pernah minta untuk ada. Kau ciptakan aku. Apa sebenarnya kehendakmu itu? Maumu itu apa? Kalau orang nggak paham, ini bisa dikatakan, oh itu menyalahkan Allah itu bukan hanya bid'ah itu, menyalahkan. Itu di atasnya lagi. Kira-kira kakaknya itu. Jadi tidak punya ukuran, tidak punya ukuran secara rasional. Ada ukurannya tersendiri. Hanya pecinta-pecinta itu yang bisa memahami, karena mereka langsung merasakan. Oke ya, kita sudah membahas 4 bait puisi Maulana Rumi ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ya, silakan. Ya. Yang berpura-pura dalam dia bersyahidat secara umum dengan sehat dan oleh makhluk yang lainnya, tapi secara roh dia tidak mau berselingkuh dari Allah. Apakah itu tidak sebenarnya ini seperti hanya seorang mulia atau wali yang berjudi umpamanya? Tapi itu kan betapa mata tak dilihat oleh orang lain, tidak mengganggu ruhnya.
menjadi suatu masalah di depan umum. Kalau bagi dia sendiri ya enggak, sebab gugur penglihatannya kepada makhluk sudah. Kalau ada perbincangan di muka umum, enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Sebab itu merupakan bagian dari risiko ya. Risiko, jangankan itu kan diperbincangkan, diomongin ya. Jangan cuma makhluk, Allah Ta'ala diomeli. Dan tidak semua orang itu juga mau memahami juga kok. Banyak orang-orang yang pandangannya miring tentang Gusmi itu. Tapi Gusmi sudah pandangannya gugur terhadap makhluk sudah. Terserah mau apa itu terserah. Ya. Jadi pasti tidak ada satupun di dunia ini orang yang bisa menyenangkan semua orang, itu nggak ada. Nah, Nabi saja dicibir. Jadi jangan pernah punya semangat yang kuat untuk menyenangkan semua orang, nggak akan pernah bisa. Ya. Orang malaikat saja dimusuhi, padahal tidak berinteraksi dengan manusia loh. Dimusuhi sama orang Yahudi itu. Iya. Ada lagi? Iya. Sudah. Ya. Ada. Ini makanya ya, amalan-amalan atau pikiran-pikiran itu memiliki efek masing-masing. Dan antara satu amalan dengan amalan yang lain tuh efeknya itu berbeda-beda walaupun sama-sama baiknya. Misalnya ya, sikap manusia dalam keseharian itu kan tidak tunggal. Artinya misalnya ada kalanya lembut, ada kalanya tegas, ada kalanya cemburu, ada kalanya tidak mau tahu, mau cuek. Itu efek-efek sesungguhnya, efek-efek dari apa yang dialami oleh manusia, yang dikonsumsi, efek-efek baik secara rohani maupun secara jasmani, itu ada efeknya. Karena itu kalau Sayyidina Umar itu memahami begini, Sayyidina Umar, yang disebut dengan syubhat itu kalau menurut Sayyidina Umar ya, bukan antara halal dan haram. Kalau konsep yang biasa kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabihatun. Halal jelas, haram jelas, dan antara keduanya syubhat sama-sama. Kalau Sayyidina Umar itu yang disebut syubhat apa? Sesuatu yang halal tapi kita nikmati tidak karena Allah. Nah, misalnya ya, sebenarnya masih kenyang atau agak kenyang, cuman karena ketemu makanan yang cocok jadi lapar. Makanya Sayyidina Umar itu tidak pernah makan lebih dari satu lauknya, itu nggak pernah. Macam-macam itu nggak pernah. Satu ya cukup. Khawatir nafsunya juga ikut andil itu. Nafsunya khawatir ikut andil. Orang misalnya juga ya membaca Asmaul Husna itu, nanti efeknya seperti apa? Dengan orang membaca sholawat berbeda. Kalau orang membaca Asmaul Husna nanti ya, itu efeknya adalah karakter-karakter dari nama Allah. Kalau ditekankan kepada nama Allah Ar-Rahman, nanti efeknya itu apa? Orang ini menjadi penyayang, baik kepada orang beriman maupun tidak beriman, kepada pendoa maupun pendosa. Tapi kalau yang ditekankan itu al-adl misalnya ya, itu nanti sangat jeli menimbang-nimbang persoalan-persoalan itu. Kalau sampai semua Asmaul Husna itu bisa dikonsumsi secara rohani dengan bagus, maka orang ini menjadi nama Allah yang ke-100.
Jadi nama Allah yang ke-100 itu adalah manusia, bukan bacaan. Itu diulas panjang lebar dalam bukunya Kiai Haji Muhammad Zuhri almarhum. Jadi memang ada efeknya. Sama dengan kalau kita makan sambal itu, nanti kan panas keluarnya. Panas keluarnya. Orang banyak baca ayat kursi itu nggak takut sama apapun loh nanti. Nggak takut. Saya dulu itu takut gelap dulu saya itu. Jadi kalau gelap itu ada perasaan hantu gitu loh, kan takut. Nah, waktu itu saya sudah membaca tafsir As-Sawi gitu ya, yang ada penjelasan tentang ayat kursi itu loh. Katanya kalau dibaca ayat kursi, kekuatan negatif di situ akan menjadi terbakar loh. Saya terobsesi. Akhirnya rasa takut saya menghadapi kuburan gelap-gelap itu tak coba tuh baca ayat kursi, terus lewat di kuburan-kuburan itu. Sesungguhnya takut, cuman dipaksakan untuk diusir takutnya itu. Masa nggak takut sama ayat kursi ya? Nah, lama-lama hilang benar takut. Sampai sekarang nggak takut. Mau tidur di mana nggak takut ya. Karena itu saya dari dulu sungguhnya mau nunggu kalau ada tawaran uji nyali itu. Ya. Nah, pura-pura takut dulu. Aduh. Tapi nggak pernah ada tawaran. Sebab katanya 2 juta lumayan tuh. Untuk beli Samsu. Nggak ada tawaran. Sebab kalau yang ditawar itu yang memang takutnya lebih banyak, cuma beraninya itu ditawari. Jadi kalau kelihatan berani itu nggak jadi itu, pasti nggak diambil itu. Sebab nggak ada hiruk pikuknya, nggak ada risaunya. Ya, ada lagi siapa tadi? Ya. Kita menggunakan akal supaya mengalami nafsu gimana? Ya harus. Iya, kan gini ya. Akal itu kan sesungguhnya terang benderang ya, menjadikan hidup itu menjadi terang. Nah, sementara nafsu itu mau menggelapkan. Jadi sesungguhnya fungsi akal itu dengan fungsi nafsu itu bertabrakan. Satunya membuat terang, satunya membuat gelap. Dengan akal orang mengerti risiko-risiko. Kalau begini nanti risikonya jangan. Tapi kalau rumusnya nafsu itu lain lagi, pukul aja nanti urusan belakangan. Itu urusan konsepnya nafsu kan seperti itu. Nah, kalau akal ini dipakai untuk memikirkan tentang akibat-akibat itu, maka nafsu akan mengkeret, kalah. Tapi nanti ketika hitung-hitungan akal ini kalah terhadap nafsu, akalnya nggak kepake. Orang hidup nafsunya toh. Bagaimana akal kita bisa kepake? Nah, berdekatanlah dengan orang-orang yang biasa mengasah akal. Tapi nanti ada tingkatan nafsu lebih tinggi, yaitu nafsu yang masuk akal, nafsu yang rasional. Jadi nafsu itu tidak, kalau nafsu itu ngajak kepada kita keburukan, kita tidak mau, kita diajak kebaikan. Tapi di situ kemudian nafsu mengambil banyak keuntungan. Kata si nafsu itu, ayo ke pengajian, bagus sekali pengajiannya. Ternyata di situ nafsunya kemudian makan sepuasnya apa yang diinginkan. Nah, sepuasnya kesenangan birahi dan lain semacamnya terlepas gitu kan. Makanya kata kitab Buddha, kalau nafsu itu senang terhadap kebaikan, itu jangan dibiarkan. Lihat ada maunya apa itu coba. Oh nggak pernah ngaji kok kemudian tekun, ada apa coba ada apa itu? Coba tahu karena ada pamrih-pamrih yang lain itu loh. Ada pamrih yang lain. Saya ada pengajian tengah malam ya, dulu pengajian tengah malam yang jam-jam 2 itu. Ada orang nggak pernah ngaji kemudian. Ternyata di malam-malam itu ketika orang ini ikut ngaji, ada perempuan ikut ngaji juga. Oh, ini yang jadi penyebabnya. Ini bukan perkara ngajinya. Ya. Coba masih sama saya kan. Pagi-pagi belum waktunya datang kampus itu loh. Ya mungkin kan ada sesuatu yang ingin bisa dinikmati itu.
Belum waktu. Masuknya jam 10, jam 8 datang. Sudah. Yang belakang. Iya, maha menyesatkan. Yahdi bihi katsira, yudillu bihi katsira, yahdi bihi katsira. Yudillu menyesatkan Allah bihi dengan Quran, katsira terhadap kebanyakan orang. Wa yahdi dan memberikan petunjuk Allah bihi dengan Quran, katsiran terhadap kebanyakan orang juga. Iya. Karena itu kita mohon perlindungan kepada Allah agar tidak termasuk bagian orang-orang yang disesatkan itu. Walaupun begitu, jangan lantas kemudian kita menyandarkan dosa-dosa kita kepada Allah. Ya Allah, karena kehendak-Mu aku senang dosa. Ya. Oh, itu enggak benar. Jadi karena kehendak-Mu aku jadi begini nih, ketagihan terus. Dosa yang sudah kadung berulang-ulang. Dan memang ada dosa yang sudah berulang-ulang itu dan enak. Enak, besok kejebur lagi, enak. Besoknya lagi. Dosa berulang-ulang. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.